Jua-jua Banta Karina, salam sejahtera, apa kabar nih buat seluruh warga Kabupaten Pak-Pak Barat. Kembali di sini saya Loli akan membawakan acara talk show mengenal lebih dekat sosok Sony Brutu, calon Bupati Pak-Pak Barat periode 2020-2025. Seperti yang kita tahu bahwasanya di tahun ini, tahun 2020, akan ada perhelatan akbar dari 270 kabupaten kota yang akan melaksanakan pilkada, termasuk Pak-Pak Barat salah satunya. Baik, tentunya juga di sini kita hadirkan calon Bupati Pak-Pak Barat yang mungkin bagi warga Pak-Pak Barat tidak asing lagi dengan nomor urut 2. Siapakah beliau? Tentunya juga kita pengen tahu ya sosok dari Bapak Sony Brutu, yang kita tahu juga beliau adalah sosok yang low profile. Selamat siang Bapak Sony, apa kabar? Sehat, puji Tuhan, sehat Iya. semua. Walau cuaca di Kabupaten Pak-Pak Barat mendung, wajah Pak Sony tetap cerah ya. Terima kasih. Iya, ini membuat saya semakin semangat untuk Terima kasih. wawancara Bapak ini. Ya, baik Pak. Boleh nih Pak, sedikit cerita tentang bagaimana dan siapa sebenarnya Bapak Sony Brutu ini, dan tentunya juga apa yang menjadi motivasi dan latar belakang Bapak sehingga ada tergerak untuk menjadi pemimpin di kabupaten ini. Terima kasih. Juan Jua, mendahi Karina Partonami, Bapak Inang Nami, Kakak Anggi, Karina Tutur Nami, Silot Ipak Pak Barat. Terima kasih, Loli. Sesungguhnya siapa saya, bagaimana saya, itu kan idealnya orang lain yang menilai, bukan saya. Tetapi secara pribadi kami ingin mengenalkan diri bahwa saya Sony Brutu, istri Sonti Brubanurea, dikaruniai oleh Tuhan 3 anak, 1 putra 2 putri. Saya lahir di Aornakan, Kecamatan Berketangan Sengkut, saya Lebuh Nusa, Lelangge, Telutali orang Julu. Saya SD di Kecupa, SMP di Salak, kemudian SMA kuliah juga di luar kota. Setelah tamat menyelesaikan studi S1, saya pulang ke Pak Barat. Beberapa tahun kemudian saya mengikuti pemilihan legislatif tahun 2004 dan saya terpilih. Itulah saya hingga saat ini, dan saya sudah mengabdi di lembaga legislatif lebih kurang 16 tahun. Dan, 2 periode saya sebagai ketua, dan periode kedua saya hanya menjabat beberapa bulan saja. Itulah sekilas. Dan ibu saya berumah. Terima kasih. Baik, baik Pak Sony. Ini ada saya pernah baca nih mengenai profil Bapak yang katanya Bapak dulu memang orangnya sangat-sangat sederhana. Boleh sedikit cerita Pak tentang masa kecilnya gimana? Karena saya dengar bahwasanya Bapak bahkan jadi buruh tani juga pernah, tukang senso kayu juga pernah. Itu gimana ceritanya Pak ini? Yo, itu panjang ceritanya kalau diceritakan semua. Tapi saya coba secara singkat saja. Saya anak seorang guru. Guru ya. Tapi tahulah kurang, kalau guru SD dulu itu ya pendapatannya untuk kebutuhan rumah tangga pun mungkin sulit tahun-tahun 70. Sehingga kami diajarkan oleh ibu kami untuk bekerja keras. Saya sejak umur 2 tahun memang tinggal di rumah empung hingga sekolah, dan pekerjaan masyarakat, bertani, atau apa saja yang dilakukan oleh masyarakat Pak Barat, hampir semua saya sudah alami dan lalui. Itulah sekilas perjalanan hidup saya hingga saya sampai sekolah di Siantar. Oh begitu. Iya, mungkin juga karena Bapak sudah pernah bersekolah di Medan dan juga Siantar, dan akhirnya kembali lagi ke Pak Barat. Itu apa yang memotivasi Bapak bahwasanya harus kembali ke Lebuh? Saya berpikir, dan atas tuntunan Tuhan, petunjuknya saya harus beralih menjadi seorang politisi. Sejak tahun 2003 saya masuk ke partai politik dan mengikuti pemilu terpilih. Itulah sekilas, dan yang mendasari saya memang kecintaan saya terhadap Lebuh ini. Apa yang bisa saya perbuat di dalam kapasitas saya sebagai anggota dewan dan sebagainya, seperti itu. Sama-sama kita bangun kampung ini dengan
segala profesi kita masing-masing, kapasitas kita masing-masing, apa yang bisa kita perbuat untuk pembangunan Lebuh ini. Saya kira itu harus kita camkan dalam hati dan jiwa seluruh masyarakat Papua Barat. Baik, tadi ada Bapak sempat sebut ada sedikit kata-kata ya yang saya petik, tidak ahli tapi paham. Nah, selama menjadi anggota DPRD 2 periode dan menjadi ketua DPRD Kabupaten Papua Barat selama 2 periode, apakah ini menjadi seperti yang tadi ya Bapak sebut tidak ahli tapi paham, apa ini yang menjadi salah satu motivasi juga sehingga mencalonkan diri menjadi Bupati Papua Barat? Terkait dengan pencalonan saya sebagai calon Bupati Papua Barat, ceritanya seperti ini. Selama saya menjabat sebagai anggota legislatif, kami melihat banyak yang harus kita perbuat sesungguhnya. Banyak yang harus kita lakukan sesungguhnya oleh pemerintah. Tetapi karena kewenangan kami terbatas, kewenangan legislatif itu terbatas, dia kan hanya 3 fungsi pengawasan, seperti itu ya, anggaran dan legislasi. Sehingga kami berpikir ini harus dituntaskan secara komprehensif, secara utuh ini seperti itu. Kemudian juga yang mendasari tetap semangat bagaimana Pileas Lebuh. Saya Sonny Brutu dan Pak Ramlan Buang Menalu memberanikan diri dalam pencalonan ini. Kami yakini adalah sebuah panggilan leluhur. Sebuah panggilan leluhur kepada kami sebagai wujud tanggung jawab kami pengian Lebuh ini untuk peliaskan seluruh sektor apa yang bisa kita lakukan. Jadi kalau Sora itu bisa juga sih Sonny Ramlan, tetapi lebih kepada panggilan suara. Kita ini berada di sini, kita ini ada di sini adalah karena adanya leluhur. Karena ada leluhur, kita ini adalah warisan leluhur, dan kita akan berupaya untuk selalu menjadi inspirasi bagi generasi berikutnya. Kita akan menjadi leluhur pada waktunya untuk generasi berikutnya. Seperti itu. Jadi kita harus tinggalkan sebuah catatan putih bagi seluruh generasi masyarakat Papua Barat. Itu dia yang mendasari kami, ini persoalan kewenangan. Jadi persoalan kewenangan, sehingga kita kan pemahaman saya sendiri terkait Papua Barat ini kan dari jumlah desa, jumlah dusun, persoalan-persoalan sosial, ekonomi, budaya dan segala macam ini kan sudah kita pegang ini. Sudah kita pahami ini. Tinggal bagaimana kita sama-sama nanti dengan seluruh masyarakat Papua Barat sama-sama kita benahi semua. Ini harus kita benahi semua, baik sumber daya manusia, ekonomi dan segala macam. Pendidikan paling utama. Kita harus munculkan pemimpin generasi Papua Barat yang tangguh, yang cerdas. Itu dimulai dari apa? Mulai dari PAUD, pendidikan Unas Dini sampai SD, SMP. Kita akan tambah ekstrakurikuler setiap sekolah. Sekolah itu kan formal. Boleh akademiknya dia tinggi nilainya, tetapi wawasan, kecerdasan, mentalnya itu kita harus tambah durasi-durasi ekstrakurikuler. Seperti itu dia. Nampak memang bahwasannya Bapak ini memang anak guru ya. Baik, tadi Bapak sebutkan bahwasannya menjadi calon bupati ini adalah merupakan panggilan leluhur atau Sora Lebuh. Jadi seperti yang kita tahu bahwasannya kekuatan nomor 2 adalah jargon Sora Lebuh. Boleh dijelaskan kembali Pak, Sora Lebuh itu apa? Pada hakikatnya Sora Lebuh adalah panggilan jiwa kepada kami. Itu yang kami rasakan. Kami bisa berdiri hingga saat ini dalam mengikuti proses tahapan pemilu kada. Kami tidak bisa ikuti itu semua tanpa ada sebuah semangat Lebuh. Jadi bisa juga lebih kepada semangat Lebuh. Jangan dipahami secara parsial Lebuh ini. Tentunya pencalonan kami ini tahun 2020, kami yakin akan menjadi inspirasi bagi adik-adik kami, bagi generasi muda, bahwa pada suatu waktu nanti semua berhak untuk bisa menjadi pemimpin di Papua Barat. Saya anak guru, mama saya guru, dari keluarga yang tidak punya apa-apa. Adik-adik kami semuanya
yang sekarang mungkin duduk di SMP, SMA, bangku kuliah, mungkin sudah tamat, pasti bisa punya mimpi. Pasti bisa berharap dia akan menjadi pemimpin ke depan. Semangat Lebuh harus kita jaga. Sehingga ke depan Lebuh ini, Suasim-sim ini, Pak Barat ini akan dipimpin oleh generasi-generasi berikutnya. Apakah hanya satu marga atau satu suku? Ini Lebuh kan punya marga. Ya, contoh saja lah ya, ada Padang, Dutu, Solin. Nah, ini kan satu rumpun yang punya Lebuh dan lain-lain juga. Ada marga Manik, Banurea dan lain. Inilah yang mungkin memiliki Lebuh. Tapi pengian Lebuh ini kita yang tinggal di sini semua masyarakat Pak Barat. Itulah pengian Lebuh. Marga apapun itu. Jadi kita harus punya tanggung jawab semua. Baik yang datang dari luar maupun yang dari mana, kita sama-sama. Baik, sungguh panjang sekali penjelasan di segmen pertama ini ya. Tercetus menjadi jargon untuk pasangan nomor 2. Baik, kita akan berjumpa kembali di segmen kedua. Masih bersama saya, Loli dan juga Pak Sony Bruto. Terima kasih.